Halo teman-teman, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Fakultas Teologi, Kampus 4, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saya Theobalus Denny, Gubernur BEM Fakultas Teologi, akan mengajak teman-teman untuk berkeliling dan melihat secara keseluruhan fakultas kita. Untuk tahu lebih jauh tentang ruangan-ruangan dan fakultas kita, yuk simak terus videonya. Saat ini saya sudah berada di gedung S1 Fakultas Teologi. Nah, teman-teman, di sini ada 4 ruangan kelas. Ada 1 ruangan komputer, ada kantor, ada sekretariat. Nah, di gedung ini juga menjadi pintu masuk untuk para mahasiswa S1 di fakultas ini. Saat ini saya berada di ruangan sekretariat. Nah, di sini ada 3 staf. Ada Pak Tri, Pak Felix, dan Mbak Indri. Nah, tugas dari tempat ini adalah fungsi dari tempat ini adalah teman-teman di sini bisa untuk mengumpulkan tugas, mengambil tugas, atau menanyakan informasi-informasi mengenai ujian dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, di sini ada juga tempat untuk fotokopi bagi teman-teman yang membutuhkannya. Dan di ruangan ini teman-teman masih ada beberapa sekitar 9 ruang para dosen. Jadi jika teman-teman ingin berkonsultasi dengan para dosen, silakan datang di tempat ini. Dan juga ada ruangan tamu, dan suasana di tempat ini memang begitu adem dan akan membuat teman-teman merasa sangat nyaman. Saat ini saya berada di lantai 2 gedung S1 Fakultas Teologi, dan suasana di sini sangat adem teman-teman. Anda bisa melihat view yang sangat menarik. Ke arah utara kita bisa melihat kapel dan juga bisa melihat gedung seminari tinggi. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada terdapat 5 ruangan kelas yang ukurannya cukup besar, dan 1 ruangan BEM, ada 3 ruangan diskusi para dosen dan mahasiswa. Nah, di depan sini masih ada tempat untuk nongkrong buat teman-teman yang sehabis kuliah dan bisa berdiskusi di sini. Nah, di depan saya teman-teman masih ada gedung S2. Nah, kita akan ke sana. Simak terus video ini.
Saya berada di batasan antara gedung S1 dan S2 teman-teman. Jadi di fakultas kita ini gedung antara S1 dan S2 itu gabung. Nah, persis disinilah batasan antara gedung S1 dan S2. Jadi simak terus video dia. Saat ini saya berada di ruang aula serbaguna Fakultas Teologi. Tempat ini fungsinya teman-teman bisa untuk mengadakan seminar, kemudian untuk misalnya misa pembuka, kemudian bisa untuk kampanye presiden, untuk pentas seni, dan juga ruangan aula ini juga biasa digunakan untuk olahraga badminton. Juga jika teman-teman ingin berdiskusi, bisa juga berdiskusi di sini pada jam-jam kuliah. Gedung ini persisnya teman-teman berada di gedung S2 lantai 1. Saat ini saya berada di gedung S2. Setelah kita berkeliling teman-teman, setelah kita melihat gedung-gedung di S1 dan S2, nah di sini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa di gedung S2 ini ada ruangan kelas, ada ruangan para dosen, dan juga ada ruang audiovisual. Jadi termasuk auditorium yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi teman-teman, nanti selanjutnya akan dijelaskan mengenai sarana dan prasarana oleh Romo Bismoko. Simak terus videonya. Selamat jumpa para mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Kita berada di ruang studio audiovisual. Ruangan ini biasanya digunakan untuk perkuliahan yang menggunakan fasilitas multimedia. Misalnya kalau ada materi-materi yang berupa film atau pemutaran audiovisual. Tetapi sayangnya selama masa pandemi ini ruangan ini tidak banyak digunakan karena praktis kita mengikuti perkuliahan dari tempat kita masing-masing. Nah, ruangan ini ada di kompleks gedung Pasca Sarjana Fakultas Teologi. Jadi ruangan ini berada di kompleks program Magister Filsafat Keilahian. Dan ini terletak di gedung lantai 3. Dan di gedung lantai 3 ini selain ada ruang audiovisual, ada juga ruang perpustakaan. Dan kita akan sebentar lagi melihat ruang perpustakaan. Selamat pagi, Mas. Kita melanjutkan perjalanan kita jalan-jalan kita untuk melihat fasilitas yang lain, yaitu perpustakaan. Nah, sekarang saya berada di ruang perpustakaan di program Pasca Sarjana atau di program Magister. Nah, fasilitas yang ada di perpustakaan ini memang tidak banyak, dan seperti yang kalian lihat, di sini ada kumpulan skripsi dan tesis dari tahun ke tahun.
Nah, tetapi ini hanya koleksi sampai tahun 2021 ini. Karena setelah ini kita akan fokus pada penyimpanan skripsi dan juga karya tulis tesis dalam bentuk digital atau dalam bentuk PDF sehingga bisa langsung diakses dari manapun. Nah, yang menjadi koleksi dari buku-buku ini adalah buku-buku yang menunjang informasi-informasi untuk mengolah atau untuk berefleksi teologi kontekstual. Jadi buku-buku yang memberikan konteks, misalnya konteks budaya, konteks sejarah, konteks politik. Nah, ini ada di sini. Nah, selain ini, selain koleksi yang ada di sini, perpustakaan kita atau mahasiswa dari Fakultas Teologi bisa mengakses perpustakaan di Seminari Tinggi. Nanti kita akan lihat sebentar lagi di sana. Dan juga perpustakaan di Kolese Ignatius di Kota Baru, tempat tinggal romo-romo dan pater-pater SI. Para mahasiswa dan mahasiswi, ada lukisan yang tertampang di tembok ruangan perpustakaan. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, lukisan ini terdiri dari 3 bagian. Ada lukisan pohon-pohonan, ada lukisan manusia, dan juga ada lukisan hewan. Nah, lukisan ini sebetulnya mau menggambarkan kehidupan alam beserta manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di fakultas kita, khususnya di gedung Pasca Sarjana ini, ada 3 lukisan dengan ukuran sebesar ini yang menceritakan mengenai lingkungan hidup. Nah, di sini ada satu gambar lingkungan hidup, lingkungan alam, lestari, dan itu menjadi dambaan atau cita-cita kita. Tapi ada lukisan yang lain lagi, mari kita lihat. Lukisan yang kedua mempunyai warna yang cukup cerah karena ada unsur langit, tetapi juga di bagian bawah di sana digambarkan pohon-pohon yang sudah gundul, sudah dipotong, dan ini mau menggambarkan kerusakan alam. Tetapi di balik keprihatinan akan kerusakan alam, sebetulnya ada harapan yang digambarkan dalam figur seorang anak kecil yang sedang menanam pohon. Dan alam yang sudah dieksploitasi ini menjadi simbol dari umat manusia yang rapuh, yang sudah menua seperti ini, dan memerlukan partisipasi dari generasi penerus. Ini adalah lukisan yang kedua. Dan masih ada satu lagi lukisan di ruangan yang lain. Kita akan melihat. Nah, ini adalah lukisan yang ketiga dari trilogi lingkungan hidup. Pelukis dari ketiga lukisan ini memang berangkat dari tulisan Paus Fransiskus mengenai lingkungan hidup, yaitu ensiklik Laudato Si. Nah, di lukisan yang ketiga ini kita dapat melihat ada gambaran timbunan sampah. Ini menggambarkan tempat pembuangan sampah akhir
Dimanapun juga kurang lebih situasinya sama, menggambarkan sampah yang tidak terolah. Dan sampah merupakan salah satu lingkungan hidup yang sampai sekarang masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Dan salah satu ajakan moralnya adalah bahwa kita perlu mengolah sampah sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Maka di sini ada gambar 3 tong-tong sampah untuk pemilahan, walaupun di sana isinya kosong. Nah, ini adalah 3 lukisan yang dibuat oleh seorang umat Katolik yang tinggal di dekat kampus ini bernama Bapak Garuda. Dan di kampus kita ini baru ada 3 lukisan ini. Maka sebetulnya dengan pemaparan ini saya mengajak para mahasiswa yang mempunyai bakat seni rupa, seni lukis bisa berkontribusi untuk menuangkan refleksi-refleksi filosofi dan teologis, dan ada banyak tempat untuk memajang karya Anda di kampus kita ini. Terima kasih. Kita sudah berkeliling dan melihat-lihat gedung S1 dan S2 Fakultas Teologi. Teman-teman, dan juga tadi sudah dilengkapi dengan penjelasan mengenai sarana dan prasarana oleh Romo Bismoko. Nah, gimana sekarang teman-teman? Udah dapat insight baru kan? Semoga kedepannya kita segera bertemu di Fakultas Teologi, dan salam jumpa untuk teman-teman, khususnya mahasiswa baru. Saya Aldi, pamit undur diri. Terima kasih. Sekian.